dengan Siti Fatimah mencuri tak potong tanganmu. Tapi ketika yang mengambil badui ini hukumnya bisa jadi mencuri loh. Rasul lihat, tidak apa-apa, hadiah buat siapa? Kamu. Artinya setiap level dakwah punya cara berbicara yang berbeda. Manhaj dakwah yang ketiga, nomor satu apa? Tidak ada orang pun yang menginginkan jadi orang jahat. Semuanya kepingin jadi orang baik. Itu yang kita serang, jangan jahatnya. Nomor dua, yang diajak ngomong bukan cuma akalnya, tapi apa? Perasaannya. Maka ayo sebutkan hadis-hadis yang menyenangkan. Itu kenapa Rasul mengatakan basyiru wala tunafiru. Kasih gerujukan dengan berita gembira. Jangan jadikan manusia kabur. Lah kita ini ketika ceramah langsung fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Terakhirnya wa kullu dhalalatin finnar. Narnya itu ngagati wong teh mlebu masjid. Allahumma inni apa doa masuk masjid astagfirullahaladzim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik finnar. Ket melbu neraka, wis mulia wis gak sandek ini gereja aja. Astagfirullahaladzim. Nah, ini menakutkan. Maka bukan berarti saya tidak boleh pembukaan pakai itu. Rasulullah pembukaan khutbahnya itu. Tapi Rasulullah di lain waktu, di lain sisi, di lain kesempatan, sisi rahmatnya itu kental banget. Memang kalau khutbah Rasulullah seperti apa wajahnya? Memerah, suaranya tinggi ketika khutbah. Tapi kalau ada orang badui pipis di pojok masjid, merah? Enggak. Melotot? Enggak. Kenapa? Ngerti. Itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Likulli maqamin maqalun. Antum kok ngerti? Ustaz rek. Waduh, izin aku malian ya Allah. Antum pondok mana Ustaz? Mic-nya dipakai Ustaz ya Allah. Pondok mana Ustaz? Aku wedi Viv. Mali ngepir saya Viv. Sudah. Likul lima komen ngomong. Apa Viv? Lupa saya. Ya sudah. Likul lima komen makolun. Kalau Anda mau dakwah, ini ilmu balaghah. Apa itu? Setiap level masyarakat ada cara ngomongnya masing-masing. Itulah kenapa mohon maaf. Saya pernah dikritik abis, lebih dekat pada cacian dibanding kritikan. Seorang ibu di kota antah berantah sana, mulai pertama kali ngaji, barusan ngerti pakai jilbab, ngaji sama majelis kami. Sudah. Ketika dia nyaman, ngaji kira-kira sampai 4 tahun. 4 atau 5 tahun saya lupa. Mulai kenal majelis taklim yang lain. Kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana. Kenal majelis taklim ini, kenal ukhti-ukhti solihah sini. Ukhti-ukhti ini bahasa, ukhti. Yuk. Anak tasmi al-kahfinya mumpung anak nganggur. Tapi jangan pakai suara ukhti video biar Anda bisa lihat gimana kesalahan bot dan ta'nya astagfirullahaladzim. BTS. Buaya takkan soleh. Model lo, pokoknya antum jangan kemakan lo ya, Ukhti Anda bangunin tahajud ya, pret. Sampai dibilang sama ustadz yang lain, itu bapaknya nggak pernah dibangunin tahajud. Umiknya enggak pernah, adiknya, kakaknya enggak pernah, kok nyasar ke sini? Ini BTS, buaya takkan solih. Nah sudah, maka itu dibilang buaya syar'i. Sudah, astagfirullah, fokus. Likul lima qamin maqal. Maka ibu-ibu tadi setelah 4 atau 5 tahun ngaji di majelis kami, akhirnya pindah. Pertamanya pindahnya enggak totally pindah. Oh ngerti totally, Masya Allah. Tidak secara utuh, ya tetap ngaji sama kami tapi juga ngaji di majelis yang lain. Ala kulli hal ma'ala, itu semuanya insya Allah baik. Sudah, sampai terakhir ibu-ibu di pengajian saya dibisi ketika ngaji. Mbak, ojo ngaji nang Ustadz Rifki, kakean guyon. Sebelah sini lagi. Bule, ojo ngaji ndek kene, kono lho, kene Ustadz dhaif. Sampai seperti itu. Dibilang kakean guyon. Padahal apa? Saya lihat, saya ini kakean guyon gara-gara ndelok sampean. Kalau sampean sing teko sik nggawe levis, jilbabe sik cilik koyo tutupe lemper, terus saya langsung kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, gak sida tobat sampean. Ibu-ibu tahu enggak guru-guru TK itu, yang putri-putri kan
Adik-adik, yuk kita baca doa sebelum masuk kelas. Raditu billahi robba. Ingat gak itu waktu kita kecil? Itu guru-guru itu ngerti kimia enggak kira-kira? Dia pernah belajar kimia enggak? Pernah, wong SMA diajari kimia. Kenapa itu anak baru TK, kenapa? Adik-adik, yuk kita belajar kimia yuk. Rumus air H2O. Kenapa enggak diajari? Gurunya goblok gitu? Enggak, menyesuaikan siapa? Pinter. Itulah namanya likulli maqamin maqalun. Setiap level ada cara berbicaranya masing-masing. Saya mau tanya, Rasulullah bercanda enggak? Bercanda. Ada riwayat Rasul bercanda dengan Abu Bakar? Enggak ada. Rasul bercanda? Bercanda. Ada riwayat Rasulullah bercandain Umar? Enggak ada. Rasul bercanda? Bercanda. Ada riwayat Rasul mencandai Utsman? Tidak ada. Rasul bercanda? Bercanda. Ada riwayat mencandai Ali? Tidak ada. Kenapa? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhoi mereka semua, diajak guyon, itu menjatuhkan derajat mereka. Faham? Tapi dengan sahabat yang kemudian guyokno Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Yang lucu banget itu. Rasulullah biasa sampai ketika ada untanya tamu datang dibeleh. Rasul bilang, "Mambun toire, enak. Yuk kita makan bareng. Saat tamu nih melok mangan." Setelah makan selesai, tamunya mau pulang. "Ya Rasulullah, dha'at naqati, untaku hilang." Singitan nih sahabat, "Loh, hilang untuknya." Kemudian sembunyi nih sahabat ini. Apa yang dilakukan? Para sahabat yang lain nunjuk, mana pelakunya kata Rasulullah? Nunjuk sebelah pintu. Itu Rasul singitan burune lawang. Ketika Rasul buka, kenapa kamu sembelih? Yang nyuruh yang nunjukin kamu di mana aku sembunyi. Yang nyuruh aku nyembelih unta itu, yaitu orang yang menunjukkan kepadamu di mana aku sembunyi. Ya mereka juga. Rasulullah tidak marah. Kenapa? Model ini dia mutung. Sampai sini paham? Nah itulah dakwah ibu-ibu. Ada bagaimana kita dakwah ke ibu-ibu guyon poligami. Guyon. Ada di depan bapak-bapak. Guyonnya itu nikmatnya beristri 4. Guyon. Ada di depan anak-anak, ceritanya bagaimana Rasul penyayang binatang. Ada di depan orang-orang yang sudah tua, kita ceritakan husnul khotimah. Loh, ya kalau sudah tua? Nah, kan begitu artinya, ingat dakwah itu ndak sewarna. Maka Masya Allah Yogyakarta ini beribu warna. Sampai ada yang namanya rumah warna-warni. Itulah ono garasi, ono bengkel, ono teras, ono omah. Apa mana sing kurang? Serambi. Ada serambi. Serambi belum ada? Ada, udah ada. Sudah ada, serambi ada. Kok enggak diundang saya? Astagfirullah. Mas Ilyas. Ya. Maka artinya jangan maksa cara dakwahmu diterima di semua kalangan. Enggak. Maka Anda jangan sedih ketika model gaya Anda tidak diterima di komunitas yang satu. Tidak usah sedih. Karena lahan dakwah bukan cuma komunitas itu. Ada komunitas sana. Kalau di sana tidak terima jangan khawatir. Ada komunitas yang lain. Yang setiap orang pasti ada komunitas yang sesuai dengan gayanya dia. Betul tidak? Nah sekarang kita kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi, itu Allah bilang apa? Dan tidaklah kami kirim seorang rasul pun atau seorang nabi pun illa bilisani qaumih, kecuali dengan lisan dialeknya siapa? Kaumnya. Kecuali dengan dialek kaumnya. Maka sekarang kita ini ceramah, normalnya kalau di sini pakai bahasa Jawa. Kami kalau di Pare sana di Badas, itu kan rodok desa nemen. Rodok tapi nemen. Rotok desa nemen. Oh, kampung Inggris yuk ini dong. Ini English. I'm sorry. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris ya maaf ya, jangan tanya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Loh maka jangan tanya, alek takon gak bisa jawab. Nah, sudah itu ada daerah di bagian utaranya kampung Inggris, di bagian utara. Itu perbatasan dengan, itu jamaahnya sepuh. Sepuh itu apa? Ya sudah usia ya, sudah tua. Maka tidak mungkin saya akan berceramah dengan menggebu-gebu. Jadi begini, tidak bisa begitu. Rasulullah tidak bercanda Abu Bakar. Itu ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Jantungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dikira saya kesambet jin.
Nah, ada waktunya, ada tempatnya, berbeda setiap tempat, setiap komunitas. Maka ingat, ini yang senantiasa saya sampaikan, dai-dai muda kan sekarang macam-macam. Ada semisal Ustadz Hanan yang Masya Allah pakaiannya seperti itu. Bukan karena beliau kepingin pakai baju begitu. Tapi karena objek dakwah beliau menuntut beliau untuk berpakaian seperti itu. Ada yang saya biasa pakai gamis. Karena pertemuan pertama di teras dakwah saya pakai gamis ternyata salah kostum. Akhirnya begini aja, saya ingat yang pertama dulu. Saya pakai gamis bu rapi. Kopiah, jilbab tak minyak, jilbab tak minyai. Jenggot tak minyai, klimis, Masya Allah kertasnya wake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dulu. Loh, iki gondrong, iki kaos, iki topi, koboi, keliru kostum iki. Ya sudah. Maka sekarang menyesuaikan, kenapa? Ya tempatnya begini. Nah maka Anda jangan tersinggung. Kalau ada ustadz itu yang kemudian mengajak Anda berbicara dengan cara guyon. Mungkin sementara itu dia melihat Anda masih pada level itu. Nah sekarang lihat. Rasulullah dengan Abu Bakar tidak pernah bercanda. Rasulullah mengatakan untuk Siti Fatimah, putrinya, semoga Allah meridhoinya dan menjadikan Allah ridho kepadanya. Itu Rasul katakan apa? Lau anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, apa yang aku lakukan? Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu untuk putrinya. Tapi lihat, ketika seorang Arab Badui, Rasulullah pakai surban. Pakai apa? Surban di lehernya. Jadi kayak surban diikatkan di leher. Orang Badui ngelihat, kok api surban nih. Rasulullah di atas unta tinggi, sama Badui ditarik dari belakang. Sret! Antum buka kitab Syama'il Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sampai berbekas merah di lehernya Rasulullah. Tidak punya adab. Narik surbannya Rasul. Rasul noleh. Oh alah Badui. Biasanya ini biasanya wong oset-oset itu ngetarani. Ngerti oset? Alah. OSED walian. Apa? Biasanya wong desa-desa itu ngetarani. Sepatu hitam, keluwimis, kaos kaki sak dengkul kelir kuning. Terus nanti bajunya merah. Pokok full color. Masya Allah berwarna banget. Rasul lihat. Badui. Orang model begini dimarahin. Tidak bisa. Apa Rasul katakan? Tuhibbuna. Kamu suka itu syurban? Jawabannya apa bu? Ini punya orang diambil loh. Rasul dengan baik hatinya mengatakan kamu suka itu. Dibilang apa? Kalau enggak suka buat apa capek-capek tak tarik? Wih ini Masya Allah. Coba dengan santainya dia ngomong, kalau enggak suka, lah apa kesel-kesel tak tarik gue bang. Untung Badui. Untung Badui. Dan untung Rasulullah ngerti. Apa Rasul katakan? Hadiyatun lak. Hadiah buat kamu. Ketika ngomong dengan Siti Fatimah mencuri tak potong tanganmu. Tapi ketika yang mengambil Badui ini hukumnya bisa jadi mencuri loh. Rasul lihat, tidak apa-apa. Hadiah buat siapa? Kamu. Artinya setiap level dakwah punya cara berbicara yang berbeda.